Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini saya bikin meringue cookies karena di kulkas masih banyak putih telur ya. Dan ini bikinnya gampang banget menurut saya. Kering sempurna, cantik, bentuknya juga utuh, bikinnya gampang banget, nggak pakai repot. Dan bawahnya kita kasih biskuit, jadi rasanya tuh lebih seru gitu. Resepnya kita ambil dari resepnya Ayo Masak, Ayo Makan yang tentunya kalian sudah punya ya. Saya pakai sama sesuai dengan buku, tidak ada yang dirubah. Kita siapkan bahan keringnya dulu, terdiri dari 15 gram maizena dan 60 gram gula halus. Ini kita saring dulu ya, lalu kita sisihkan dulu. Kita pakai 120 gram putih telur, yang ini saya pakai yang sudah di kulkas ya, tapi saya biarkan dulu suhu dingin. Dan gula pasirnya kita akan pakai 180 gram. Seandainya kalian tidak punya putih telur simpenan, kalian bisa pakai 3 putih telur dari telur yang besar. Kita panaskan air di atas panci, lalu kita taruh putih telur ini di atasnya sambil terus diaduk-aduk. Kita akan panaskan putih telur ini sampai gula pasirnya mencair semua dan suhu mencapai sekitar 40 sampai 50 derajat. Di sini saya kurang lebih sekitar 45-48 ya. Kurang lebih seperti itu, tapi ini harus diaduk terus sampai dia sedikit lebih berbusa. Dan pastinya nanti kalian harus tes juga pakai jari tangan kalian apakah masih berpasir atau tidak. Jadi gulanya sudah larut semua atau belum, karena kalau gulanya belum larut ketika kalian kocok nanti meringnya akan kasar, gulanya tidak akan larut lagi. Ini sudah 48 derajat Celcius, jadi langsung saja kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia stiff peak ya. Ikuti semua step-step yang saya lakukan. Dengan cara demikian, pasti jadi meringue kalian tidak akan lengket, tidak akan basah. Bila dirasa sudah cukup kaku, kita akan tambahkan dengan bahan kering yang tadi sudah kita siapkan sambil diaduk dengan kecepatan rendah. Bisa ditambahkan sedikit garam agar rasa manisnya lebih bisa balance ya. Kemudian kalian juga bisa kasih pasta vanila dan sebagainya. Tapi karena di sini saya akan pakai perasa bubuk yang sudah ada rasanya, jadi saya tidak akan kasih vanila. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini, kalian lihat ya. Dia sudah kental, berjejak, benar-benar kental. Untuk biskuitnya saya pakai biskuit rich seperti ini, tapi menurut saya lebih enak kita pakai biskuit lemonilla yang ada di Indomaret banyak ya. Karena itu ada rasa jeruknya, jadi ada rasa asam-asamnya, lebih seru, lebih cocok menurut saya. Kalau yang ini rasa keju, dia cuman asin aja ya. Jadi saya lebih suka rasa lemonilo, biskuit lemonilo. Nah ini kalian perhatikan, kita harus aduk lagi yang dari bowl tadi, yang sudah kita kocok tadi, agar meringnya ini benar-benar tercampur dengan rata. Mering ini saya bagi menjadi beberapa bagian karena saya akan warnai dan beri perasa. Di sini saya pakai perasa bubuk karena kalau kalian pakai perasa yang basah, yang cair, yang dari air biasanya itu penggunaannya harus ekstra hati-hati. Kalau kalian gunakan berlebihan, maka meringnya nanti kemungkinan akan bisa basah dan lama untuk keringnya ya. Jadi supaya aman saya pakai perasa bubuk. Kalian bisa beli di toko online saya atau beli di toko lain juga bisa, tidak bermaksud untuk jualannya. Tapi memang pewarna bubuk ini rasanya enak. Kemudian cocok banget untuk bikin makarun ataupun
mering seperti ini, tidak menyebabkan mering kalian menjadi basah. Tapi memberikan rasa di mering kalian yang benar-benar enak untuk menghilangkan bau putih telur. Pastikan kalian aduk dengan rata ya, sampai pewarna bubuknya ini menyatu dengan adonan. Kalau masih ada butiran-butiran yang belum menyatu, kalian diamkan saja dulu sekitar 5 menit, nanti tinggal diaduk lagi. Sekarang kalau sudah halus dan sudah tercampur warnanya semua, kita masukin plastik piping bag. Dan kalau kalian mau campur warnanya, kalian bisa lakukan seperti ini. Di piping bergaris berdiri atau sedikit-sedikit di piping di dalam plastik segitiga ini juga boleh, seperti kita bikin bulu marmer ya. Jadi warna pink sedikit, warna kuning sedikit, warna merah sedikit. Dengan cara seperti ini nanti dia akan memberikan efek warna yang marmer. Kalau mau berdiri seperti ini juga bisa, jadi nanti bebas-bebas saja ya, mau bikin seperti apa warnanya. Dan untuk spuitnya juga bebas, kalian mau pakai spuit yang besar, yang kecil, terserah apa saja bisa. Tapi di sini biar gampang, saya pakai spuit 1M. Untuk pipingnya juga gampang banget, tinggal dibentuk melingkar seperti ini saja, udah cantik hasilnya. Dan warnanya tentu saja nanti tergantung dari warna yang kalian bikin ya. Ini bikinnya gampang, nggak pakai ribet dan rasanya enak. Nggak harus anak-anak ya, orang tua juga suka. Suaminya teman saya, dia suka banget kalau saya bikin ini, dia pasti order, pasti minta beli. Dan ini dipanggangnya juga gampang banget. Baik oven tangkring, oven listrik itu pasti jadi. Cuman kalau kalian suhunya kepanasan, maka mering ini akan pecah. Hasilnya kurang cantik, tapi untuk rasa sama saja. Di sini saya panggang dengan oven listrik maupun oven tangkring, hasilnya sama. Malah nggak tahu kenapa yang di oven tangkring hasilnya kali ini lebih cantik. Mungkin karena tidak ada api atas ya, kering sempurna dan warnanya lebih keluar. Pertama saya panaskan oven di suhu 120 derajat, lalu saya kecilkan apinya dan saya panggang selama 90 menit. Kali ini saya cuma buka pintu oven beberapa kali saja ya, tapi hasilnya cantik banget, tidak ada yang retak sama sekali. Warnanya juga cerah banget, tidak berubah warna sama sekali. Hasilnya kering sempurna, bagus banget. Dan ini saya panggang hanya 1 loyang ya. Kalian lihat cantik banget kan? Ini warnanya cantik, keluar semua warnanya tidak berubah dan mengkilap juga. Pokoknya ini cantik banget lah. Untuk oven listrik suhunya sama, suhu oven yang sudah dipanaskan dulu, dan saya panggang 2 loyang sekaligus ya. Oven listrik suhu 90 derajat, api atas dan bawah plus kipas. Setiap 20 menit saya putar nampannya, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Mering ini matang dengan sempurna sama di menit ke 90. Ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget kan? Yang sebelah kiri yang saya panggang dengan oven tangkring, hasil warnanya lebih cantik, lebih keluar. Dan yang 2 ini saya bikin dengan oven listrik ya. Saya bikin 2 resep teman-teman. Dari 2 resep ini dia menghasilkan banyak banget cookiesnya dan semuanya kering dengan sempurna. Jadi kalau kalian yang masih bikin suka basah, perhatikan pewarna yang kalian pakai, atau kalian mungkin waktu cairin putih telurnya salahnya di situ. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Dan untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.